Kita ketemu kembali di dalam Yes Pop. Kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat datang semuanya. Kita pada malam ini akan membahas mengenai mesbah pembakaran kehidupan, sensus, bagaimana pembasuhan dan minyak urapan dan ukupan yang kudus. Jadi ini masih lanjutannya soal imamat itu ya. Ya, saya ingin dalam sebelum itu kita masih bahas di pembahasannya pun cukup menarik ya. Stay tune terus sampai akhir. Langsung mulai aja ya. Kita buka teman lebih dari dengan Yohanes 1 Thomas sebelum Dia pencipta yang tak terperikan dari harta kebijaksanaan, kau menunjuk 3 hierarki malaikat, menempatkan mereka di atas surga yang tinggi dan rancangan yang menakjubkan, dan menyebarkan dengan indah bagian-bagian yang berbeda dari alam semesta. Aku berkata, jika yang sungguh adalah sumber terang dan kebijaksanaan, berkenanlah meluangkan di atas akal budiku, sinarmu yang cemerlang, dan hapuskanlah dari 8 ganda di mana aku dilahirkan, yakni dosa dan kebodohan. Engkau yang membuat pasif di dalam bumi, didiklah lidahku, dan tuangkanlah rahmat kebaikanmu di atas bibirku. Nukerahkanlah padaku pengertian panjang, kapasitas dan kemudahan dan belajar, tafsiran yang dalam dan kepastian dari kisah. Instruksikanlah formulanya, melakukan prosesnya, selesaikan. Jika yang sungguh Allah dan kita berkuasa semuanya. Satu ya, satu dari itu, satu lebih dari doakanlah. Terus biasa sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan kitab suci, kita akan terlebih dahulu membaca katekismus gereja Katolik. Suara saya agak yang hilang ya? Tes. Kalau dekat kayak mungkin lebih jelas. Iya ya. Oke. Ya, saya ngomong aja ya. Oke. Saya akan membacakan dari katekismus gereja Katolik. Artikel 103 sampai artikel 3 kitab suci. Kristus satu-satunya serta fokus. Dari sebab itu gereja selalu menghormati kitab suci sama seperti tubuh Kristus sendiri. Gereja tak putus-putus yang menyajikan kepada umat beriman roti kehidupan yang gereja terima baik dari gereja Allah maupun dari gereja tubuh Kristus. Di dalam kitab suci gereja selalu mendapatkan makanannya dan kekuatannya. Karena di dalamnya ia tidak hanya menerima kata-kata manusiawi, tapi apa yang sebenarnya kitab suci itu sabda Allah. Karena di dalam kitab-kitab suci Bapa yang ada di surga penuh cinta kasih, menjumpai para putranya dan berwawancara. Kita pada malam hari ini akan membaca dari Keluaran 29 ayat 1 sampai 30 ayat 38. Saya yang akan bacakannya. Tujuh mengenai mesbah pembakaran ukupan, sensus bejana pembasuhan, dan minyak urapan dan ukupan kudus. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka, ya, untuk menguduskan mereka supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela, roti yang tidak berarti dan roti bundar yang tidak berarti, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak berarti yang diolesi dengan minyak. Dari tepung gandum yang terbaik haruslah kau buat semuanya. Kau taruhlah semuanya dalam sebuah bakul dan kau semakanlah semuanya dalam bakul itu.
Demikian juga lembu jantan dan kedua domba jantan. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakanlah pada Harun kemeja, gamis baju efod dan baju efod serta tutup dada. Kau kebatkanlah sabuk baju efod padanya. Kau taruhlah serban di kepalanya dan jamang yang kudus kau bikin pada serban itu. Sudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang atas kepalanya dan kau urapilah. Kau suruhlah anak-anaknya mendekat dan kau kenakanlah meja-meja itu pada mereka. Kau ikatkanlah ikat pinggang pada mereka, pada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkan destar itu pada kepala mereka. Maka mereka lah yang akan memegang debat kelima. Itulah suatu ketetapan hidup selama-lamanya. Demikianlah engkau harus menghabiskan Harun dan anak-anak. Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke dalam kemah pertemuan. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya mengangkat tangannya ke atas kepala. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan di depan pintu kemah. Haruslah kau ambil dari darah lembu jantan itu dan kau bunuh dengan jarum pada mesbah, dan segala darah selebihnya harusnya kau curahkan pada bagian kau mesbah. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutup isi perut, baik hati, kedua buah pinggang dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mesbah. Tapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang satu, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya letakkan tangannya ke atas kepala domba jantan. Haruslah kau sembelih domba jantan itu dan kau ambillah darahnya dan kau siramkan kepada mesbah. Haruslah kau potong-potong domba jantan itu menurut bagian-bagian tertentu. Kau basuhlah isi perutnya dan betis-betisnya, dan kau taruh itu di atas potongan-potongannya dan di atas kepalanya. Kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mesbah. Itulah korban bakaran suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang lain, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya letakkan tangannya ke atas kepala domba jantan. Haruslah kau sembelih domba jantan itu, harus kau ambillah sedikit dari darahnya, dan kau bubuh pada cuping telinga kanan Harun, dan pada cuping telinga kanan anak-anaknya, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka, dan darah selebihnya kau siramkanlah pada mesbah sekelilingnya. Haruslah kau ambil sedikit dari darah yang ada di atas mesbah dan dari minyak urapan itu, dan kau percikanlah pada Harun dan pada pakaiannya, dan juga pada anak-anaknya dan pada pakaian anak-anaknya. Ia akan kudus dia dan pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Dari domba jantan itu haruslah kau ambil lemak ekornya yang berlemak, lemak yang menutupi isi perutnya, baik hatinya, kedua buah pinggangnya, lemak yang melekat padanya, paha kanannya. Sebab itulah domba jantan persembahan tetap bisa. Kau ambillah juga satu keping roti, satu roti bundar yang berminyak, dan satu roti tipis dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan Tuhan. Haruslah kau taruh seluruhnya ke atas telapak tangan Harun dan ke atas telapak tangan anak-anaknya, dan haruslah kau persembahkan semuanya sebagai persembahan kehidupan di hadapan Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil semuanya dari tangan mereka dan kau bakar di atas mesbah, yaitu di atas korban bakaran sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Selanjutnya, haruslah kau ambil dada dari domba jantan yang adalah bagi pentapisan Harun dan kau persembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, dan itulah bagian untukmu. Demikianlah harus kau kuduskan dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus yang dipersembahkan dari domba jantan yang adalah bagi pentapisan Harun dan anak-anak. Itulah yang menjadi bagian untuk Harun dan anak-anak yang menurut ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel. Sebab inilah suatu persembahan khusus. Maka haruslah itu menjadi persembahan khusus dari pihak orang Israel yang diambil dari orang keselamatan mereka dan menjadi persembahan khusus bagi mereka bagi pakaian kudus punya Harun itu haruslah turun kepada anak-anaknya supaya mereka memakainya apabila mereka diurapi dan dihabiskan. 7 hari lamanya haruslah pakaian itu dikenakan oleh imam penggantinya,
dari antara anak-anaknya yang akan masuk ke dalam kemah pertemuan menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Domba jantan persembahan kehabisan itu haruslah kau ambil dan dagingnya kau masak pada suatu tempat yang kudus. Haruslah Harun dan anak-anaknya memakan daging domba jantan itu serta roti yang ada di dalam bakul di kemah di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah mereka makan semuanya itu yang dipakai untuk mengadakan perdamaian pada waktu mereka dikabiskan dan dikuduskan. Tapi orang awam janganlah makannya sebab persembahan kudus semuanya. Jika ada yang tinggal dari daging persembahan kehabisan dan dari roti setiap pagi, haruslah pembakar habis yang tinggal itu. Tapi janganlah dimakan sebab persembahan kudus semuanya. Maka harusnya kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Selama 7 hari haruslah kau habiskan mereka. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan jadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya. Maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena pada mezbah itu akan menjadi kudus. Inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu. 2 anak domba berumur setahun tetap tiap-tiap hari. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain kau olah pada waktu siang. Dan beserta domba yang satu kau olah 1/10 eva tepung yang terbaik, dan minyak tumbuk 1/4 hin, dan korban curahan dari 1/4 hin anggur. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu siang, sama seperti korban hadian dan korban curahannya pada waktu pagi harus engkau mengolah sebagai persembahan yang harum, suatu korban api-apian bagiku. Suatu korban bakarannya tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Kalau di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman padamu. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh pemiliknya aku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu Harun dan anak-anaknya akan dikuduskan supaya mereka memegang jabatan imam begitu. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka, dan telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Harusnya kau buat mezbah, bakaran harusnya kau buat itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi. Tapi haruslah 2 seginya, penduk-penduknya haruslah seiras dengan mezbah. Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya serta tanduk. Haruslah kau buat bingkai emas sekeliling. Haruslah kau buat 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya. Pada kedua rusuknya haruslah kau buat gelang itu pada kedua bidang sisinya, dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan kau salutlah dengan emas. Harusnya kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Di atasnya haruslah engkau harus membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia memakarnya sebagai ukupannya tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Di atas mezbah itu janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain, ataupun korban bakaran, ataupun korban sajian. Juga korban curahan janganlah kamu curahkan di atas. Sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tandukan lumpuh dengan darah korban maaf dosa untuk pembawa pendamaian. Haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maaf dosa. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu. Setengah shikal ditimbang menurut shikal kudus. Shikal ini 20 gera beratnya. Setengah shikal itulah persembahan kudus.
kepada itu. Setiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu, yang berumur 20 tahun ke atas, harusnya mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan. Orang kaya janganlah mempersembahkan lebih dari orang miskin. Yang mempersembahkan lebih, dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah shikal itu pada waktu mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan, untuk mengadakan penambahan bagi nyawa kamu sekalian. Dan haruslah engkau memungut uang penambahan itu dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan, supaya itu menjadi peringatan di hadapan Tuhan, mengingat kepada orang Israel, dan untuk mengadakan penambahan bagi nyawa kamu sekalian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu di antara mesbah pertemuan dan mesbah, kemah pertemuan dan mesbah, dan kau taruhlah air ke dalam. Maka Harun dan anak-anaknya harusnya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalam. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, harusnya mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mesbah itu, coba menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi diri. Harusnya mereka membasuh tangan dan mereka, supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan buat keturunannya turun-temurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 shikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 shikal, dan tebu yang baik 250 shikal, dan kayu teja 500 shikal, ditimbang menurut shikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Harusnya kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah, dan dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Harusnya engkau mengurapi itu dengan kemah. Dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum. Meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mesbah pembakaran ukupan, mesbah pembakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Kau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memegang jabatan imam bagi. Dan pada orang Israel haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membumbunya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar kulit lokal dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyak. Semuanya itu haruslah kau buat jadi ukupan, satu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkan di hadapan tabut hukum dia dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Dan tentang ukupan yang harus kau buat dengan campuran yang seperti itu juga, janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya, haruslah dilenyapkan dari antara bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Jadi di sini kita masih membahas tentang segala tadi kita juga bahas segala pertapan imam, baca juga, dan segala perkakas detail-detail yang diperlukannya. Ini tentang gambarannya secara umum ya, sebagai pengingat. Sini yang ruang kudus dan ruang kudus.
Dan kalau untuk lokasinya sendiri, bangsa Israel masih berada di Gunung Sinai. Dan sekarang kalau di Gunung modern itu, dia ada di Jebel Musa di Mesir. Oke, mungkin adakah yang ingin sharing yang tentang kehabisan Harun, korban pagi dan korban petang, mesbah makanan kupan, aturan sensus, perjalanan pemalsuan, minyak urapan kudus, ukupan, atau sharing yang lainnya atau saksian yang lainnya, silakan. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dan teman-teman baru saja bergabung. Kita baru saja membaca dari 29 sampai 34. Silakan bagi Bapak Ibu teman-teman ingin bertanya atau ingin sharing sesuatu, bisa jadi terkait ini ataupun hal yang lain. Adakah Bapak Ibu teman-teman yang ingin sharing? Silakan. Tidak ada? Apa udah tidak sabar mau langsung pembahasan? Oke. Mungkin saya dulu aja ya. Ini maksudnya luar biasa ya, begitu banyak banget ya sebenarnya. Dan banyak banget detail-detail soal ini diatur, dan orang nggak bisa sembarangan juga dan semacamnya gitu kan. Dan jujur sebelum saya sendiri kayak mulai mempelajari eksegesis mengenai kitab Keluaran ini ya, jujur saya kayak mikir ini kita perintilan detail-detailnya semua ini apakah masih kita pakai nggak sih di kita sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik. Tapi pas akhirnya saya coba nyusun materinya juga, baca-baca komentar komentari dari beberapa ahli kitab Katolik ya, dan maksudnya wah ternyata gereja Katolik itu masih menjaga banyak, mungkin tidak semua mungkin, tapi banyak yang dijaga dan oke, dan mungkin setelahnya mungkin ada beberapa modifikasi ya, dan mungkin sesuai dengan zaman atau ada pertimbangan lain dari konsili-konsili dan semacamnya. Tapi maksudnya ada beberapa kayak paling nggak kayak semacam analogi yang sama. Dan aku akhirnya dengan melihat kayak gitu makin merasa kayak itu tuh kadang kalau bahasa Inggrisnya kita tuh kadang take Catholic Church for granted gitu. Kadang kita terima gitunya aja, tapi kita sebenarnya nggak sadar bahwa banyak sekali aspek-aspek yang luar biasa gitu ada di dalam gereja Katolik. Dan jujur puji Tuhan dengan mempelajari hal ini saya makin diteguhkan dalam iman saya sebagai orang Katolik.
Dan mungkin juga pertanyaan selanjutnya, apakah kita selama ini tidak mencoba untuk mengerti juga? Apakah kita benar-benar take for granted aja, kita terima apa adanya, tapi kita tidak mencoba untuk mengerti gitu, sehingga kita juga bisa percaya lebih baik lagi gitu, mengutip kata siapa ya. Jadi aku percaya maka aku mengerti, dan aku mengerti supaya aku bisa percaya lebih baik lagi. Dan kadang kan maksudnya memang setia aja ketika melihat banyak orang Katolik pindah karena apa ya, bukan sekadar pergumulan iman gitu ya. Kalau itu mungkin saya juga nggak bisa komentar. Maksudnya kan kita sebagai manusia bebas untuk memilih gitu. Tapi kadang kita tuh berpindah, tapi sebenarnya kadang karena kita tuh nggak tahu lebih baik. Oke, Pak, gimana emosi? Mungkin siapa nih? Ricardo mungkin asal nyebut aja. Siapa? Oh, Ricardo sebuka. Oke. Mau duluan. Oh, nggak ada, kalau kayaknya nggak ada yang duluan deh. Langsung kamu aja. Aku juga ini sih soal keluaran ini emang aku pun masih perlu lebih dalam lagi, perlu lebih teliti lagi emang kenapa, bagaimana kayak ceritanya. Pasti aku percaya tuh Tuhan pasti ada. Suaraku kedengeran kan ya? Aku percaya Tuhan pasti kalau instruksinya apa gini, aku habis lihat lagi Keluaran 29:30 ini sepertinya udah sangat detail sekali bagaimana tentang mengatur korban pagi, korban petang, terus bagaimana pentahbisan imamat, dan hal ini Pak Harun dengan anak-anaknya, terus juga ini ya, aku merasa Tuhan selalu punya maksud di balik. Iya, ada harus ini, harus itu, dan aku pikir kalau aku boleh renungkan lagi, sebetulnya ini adalah sebuah privilege bahwa aku boleh tahu sebetulnya seperti apa sih aturan-aturan surgawi ini yang dinyatakan di kitab Keluaran ini. Dan aku memposisikan diri sebagai ya dulu aku sebetulnya nggak layak loh buat melakukan ini semua. Yang dulu aku adalah orang yang berdosa, harusnya aku nggak boleh tahu soal ini, hina gitulah. Tapi aku bersyukur kalau ternyata sekarang aku punya kesempatan untuk bisa belajar ini, bisa ya diberi kesempatan untuk mengerti apa sih yang Tuhan mau melalui aturan-aturan yang diberikan sama bangsa Israel saat itu. Dan ya aku pikir ya inilah sebuah kesempatan yang berharga untuk
bisa lebih mengerti lagi seperti yang tadi Jos cerita bahwa dengan mengerti apa tadi Jos? Begitulah. Jadi yang mengerti untuk supaya percaya lebih baik. betul, betul. Ya, supaya aku bisa tidak menyia-nyiakan keselamatan yang sudah aku terima. Untuk dulu sudah ada teman yang berkorban untuk aku bisa kenal Tuhan. Nah, inilah bentuk iman lanjutannya untuk bisa mengerti lagi apa sih yang Tuhan mau selama kita ada di dunia ini. Itu yang mau aku sharingkan. Udah. aku nungguin lanjutan lagi. Oh, Oke. Ya, terima kasih. Kembali lagi kan kita masing-masing dari kita kan rata-rata kan kita menerima semacam kayak warisan iman. Entah dari orang tua, entah mungkin ada sini yang baru masuk Katolik dari pas gede, mungkin dari teman-temannya dan semacamnya. Dan ini bisa kita bilang ini adalah salah satu cara ya untuk kita menjaga gitu, iman tersebut, dan maksudnya kita mencoba untuk menumbuhkan iman tersebut. Dan ya menarik ya tadi poin-poin dari kabel ya. Nice, insight. Oke, makasih kabel. Oke. Oh, ini ada dari Bro Paulus. Oke. Karena dari ini nggak bisa ngomong, jadi saya bacain aja ya. Selamat malam, maaf baru join, tidak apa-apa. Sejauh dulu. Saya mau bertanya mengenai proses sensus penduduk yang dilakukan pada saat itu sebenarnya fungsinya untuk apa ya? Soalnya Raja Daud pernah dihukum karena menghitung jumlah bangsa Israel dengan niat yang salah. Mohon maaf, hanya via chat karena sedang luar. Terima kasih, sama-sama. Oke, ya terima kasih. Pertanyaan cukup bagus ya. Nah, nanti akan dibahas di dalam pembahasan. Tapi ya sih, di kemudian hari kan Daud, tapi saya juga lupa ceritanya detailnya gimana. Tapi saya iya ingat juga bahwa Daud kan menghitung lagi, tapi dengan niat yang salah, kalau nggak salah benar. Gara-gara itu jadi ini ya, marah. Nanti akan dijelaskan nanti dalam pembahasan. Ya mungkin Oke. menjawab sedikit ya Oh ya, boleh. Silakan. pertanyaan Bro Paulus nih. Memang nanti akan dibahas, tapi memang tidak banyak dibahas khususnya mengenai perbandingannya saat zaman Raja Daud ya. Cuma ada beberapa hal yang bisa kita lihat bahwa pertama kali itu bangsa Israel melakukan sensus itu pada bilangan pertama. Ya, jadi di bilangan pasal pertama itu dilakukan sensus. Nah, kemudian beberapa kali juga saat Daud memerintah menjadi raja, kemudian juga dalam kitab Nehemia ketika pulang dari pembuangan, itu yang tercatat dalam Alkitab ya, tapi saya percaya sensus dilakukan lebih sering daripada apa yang pernah dicatat di dalam Alkitab. Lalu dalam Injil juga Tuhan Yesus, ketika di zaman Tuhan Yesus juga pernah diadakan sensus tersebut, begitu. Jadi kalau kita ingat ketika Tuhan Yesus mau membayar pajak untuk sensus, Tuhan Yesus nggak punya uang saat itu, Petrus disuruh mancing, disuruh dibelah perut ikan itu, dan adalah duit untuk bayar, kira-kira ya. Ketika zaman Tuhan Yesus juga dilakukan sensus. Nah,
satu kata kuncinya adalah persembahan, gitu ya. Jadi persembahan sepertiga shikal yang harus diberikan ketika sensus. Jadi setiap orang Israel harus memberikan itu ketika dilakukan sensus. Dan kemungkinan Raja Daud, ketika di zaman Raja Daud, Israel mengalami hukuman kemungkinan karena melanggar persembahan ini, tidak memberikan atau lupa atau tidak diperintahkan oleh Daud untuk memberikan persembahan untuk sensus ini. Nah, kemungkinan itu yang dilanggar oleh Daud. Ada juga yang mengatakan niat Daud yang salah tadi, karena Daud ingin ada suatu niatan sombong dalam hatinya, itu juga mungkin juga ada penafsiran yang demikian. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya gunanya untuk apa sih? Nah, di pertanyaan pertama ya, sebenarnya sensus ini dilakukan untuk apa sih? Begitu. Sebenarnya sensus ini dilakukan untuk menghitung pasukan. Itu yang paling utama sebenarnya. Jadi untuk menghitung berapa jumlah laki-laki dewasa yang sanggup berperang. Itu. Maka bisa dihitung, maka kalau kita saat keluaran pertama kan kita keluaran ketika bangsa Israel melewati Laut Tebrau, menyeberangi Laut Tebrau, itu dikatakan sekian juta laki-laki kan begitu. Sekian juta laki-laki dewasa. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, kenapa pertanyaannya hanya dikatakan laki-laki dewasa? Karena laki-laki dewasa itulah yang akan berperang sebagai pasukan. Jadi sensus itu tujuan yang paling utama dilakukan itu untuk memetakan pasukan perang. Berapa jumlah orang yang sanggup berperang. Apalagi nanti kita lihat di dalam kitab Bilangan, gitu ya. Kenapa kitab Bilangan pertama langsung dibuka dengan sensus? Karena di dalam kitab Bilangan nanti isinya itu peperangan demi peperangan. Maka masuk akal ketika di kitab Bilangan pertama langsung dibuka dengan sensus untuk memetakan berapa kekuatan pasukan bangsa Israel saat itu yang harus berperang melawan bangsa-bangsa untuk dapat masuk nantinya ke tanah Kanaan. Nah, begitu. Sedangkan ketika di zaman Raja Daud, nah itu menjadi suatu pertanyaan. Untuk apa lagi Raja Daud menghitung sensus, padahal Raja Daud sudah tahu persis kekuatan bangsa Israel. Karena sudah melalui beberapa peperangan gitu. Maka kenapa masih dilakukan sensus lagi? Itu menjadi suatu pertanyaan. Ketika di kitab Nehemia dilakukan lagi sensus setelah pembuangan, ya jelas tujuannya sama, untuk menghitung pasukan perang, berapa jumlah pasukan yang sanggup untuk berperang dan menjaga keamanan kota suci Yerusalem. Nah, begitu kira-kira. Ketika zaman Tuhan Yesus dilakukan sensus, karena itu diperintahkan oleh Kaisar Romawi saat itu untuk diadakan sensus secara rutin. Begitu. Dan ketika Yusuf dan Tuhan Yesus dan Bunda Maria juga kembali ke Bethlehem, kembali ke Bethlehem itu juga kan untuk bisa mengikuti sensus. Begitu salah satunya. Nah, begitu kira-kira. Semoga menjawab Bro Paulus, tapi nanti akan dijelaskan kembali saat sesi materi ya. Terima kasih. Nice. Terima kasih Baptus atas jawabannya. Oke, kita udah 19:40 ya. Gimana ya? Ini menarik sih soal itu ya juga. Tapi mungkin kalau ini opini pribadi aja soal Kaisar ya, sensus yang diadakan Kaisar mungkin jatuhnya juga untuk menghitung ya memang benar mungkin menghitung pasukan juga dan semacamnya, tapi ya bisa dibilang menghitung orang-orang yang mungkin bisa jadi mengadakan revolution bahasa pemberontakan, rebellion ya.
Mungkin mikir memang pada zaman waktu itu memang yang dihitung kan memang laki-laki dewasa semua, bukan sensus yang seperti kita sensus penduduk ya, bukan. Kalau kita memang dihitung semuanya, masuk anak-anak dan perempuan. Pada waktu itu memang konteksnya beda. Oke, apakah masih ada? Mungkin kalau tidak ada, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan yang akan dibawakan oleh Leo dan Bertus. Nanti kalau ada sisa waktu, bisa nanti kita ada sharing dan pertanyaan lagi. Oke, silakan.